Masih nerusin kemarin ya, menulis kemarin. Doa yang kita baca setiap selesai sholat ini penting sekali. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Jadi ketika kita meminta sesuatu itu harus ada alasan. Harus ada alasan, di mana alasannya ini harus ada alasan yang bisa diterima oleh Allah. Jadi Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Supaya tempat kita ini ramai, itu harus ada alasannya. Alasannya adalah supaya kita ini bisa sholat bersama-sama. Ya Allah, mohon rezeki yang melimpah ruah. Apa alasannya? Supaya kita berusaha bersyukur. Saya ulang lagi, kita nggak boleh egois. Sama Allah itu nggak boleh egois. Pahami ya? Ini ijazah dari orang-orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang panutan, bahkan para nabi pun mengikuti. Jadi kalau kita ini meminta rezeki kepada Allah, rezeki yang melimpah kepada Allah, itu harus ada alasan. Baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita, untuk anak keluarga kita. Harus ada alasan. Anak kita kokon sugih iki garepan apa? Garepan kanggo sombong ning keluargane. Garepan kanggo pamer ning wong sejene. Garepan kanggo apa? Buat apa? Apa alasannya bahwa kita akan minta rezeki kepada Allah yang melimpah untuk anak kita maupun diri kita ini? Apa alasannya sih? Supaya kita bisa bersyukur. Orang yang bersyukur itu bukan orang miskin. Orang yang bersyukur itu orang yang mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Bukan kok ya Allah anugerahkan rezeki kita supaya kita bersabar, tidak. Artinya bahwa rezeki, kelimpahan, kemudahan, fasilitas dari Allah dengan rasa syukur itu saling mengikat antara satu dengan yang lain. Kalau pengen mempunyai rezeki yang melimpah, maka rasa syukur itu jadikan alasan, rasa syukur itu menjadi standar. Maka kita akan selamat. Kebanyakan orang kaya raya nggak selamat. Itu karena nggak ada alasannya. Kalau pengen bersyukur, ya butuh duitnya akeh, rezekinya akeh, fasilitasnya akeh. Kira-kira paham nggak ini? Paham ya? Paham ya? Supaya kita, anak-anak kita, keluarga kita ini diterima di masyarakat, supaya kita tenang ibadah. Ya Allah, kita pengen jadi bupati, kita pengen jadi camat, kita pengen jadi apa alasannya? Supaya kita ini bisa tenang ibadah, supaya kita ini bisa melakukan sholat. Jadikan eleng-eleng, ini rahasianya yang banyak disimpan oleh para orang tua kita, orang-orang kiai-kiai kita itu. Ini rahasianya di sini. Jadikan ibadah sholat itu alasan untuk mendapatkan fasilitas, untuk mendapatkan sesuatu, untuk diijabahnya doa, untuk supaya diri kita ini diterima di bumi maupun di langit, adalah sholat. Saya ulang lagi,
Jadikan sholat itu sebagai tolak ukur, jadikan sholat itu sebagai standar, jadikan sholat itu sebagai motivasi untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan masyarakat, di hadapan langit, di hadapan Allah. Oke, yang nomor 2, jadikan rasa syukur kita ini untuk mendapatkan fasilitas yang besar dari Allah. Orang pengen sugih, raine monyong baik, seandainya dapat rezeki itu bahaya. Karena rezeki yang baik itu akan diberikan pada orang yang baik, orang yang pandai bersyukur. Ngomongnya, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Paham ya? Orang boleh ngomong jaluk motor mereknya NMAX. NMAX tahun ini, kalau tahun depan NMAX harganya murah. Kalau dikasihnya harganya mahal, kita tidak boleh menentukan. Caranya jaluk mangan konon. Terserah. Allah yang tahu, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah itu. 1, kita ini memuji Allah. 2, nggak usah rengek, nggak usah rewet. Oke, kira-kira bisa dipahami ya? Saya nggak berani ngomong banyak-banyak loh ya, supaya ini bisa dipahami. Pengen kedudukan sosial, Rabbana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Pengen kedudukan sosial, pengen derajatnya naik, jadikan sholat sebagai alasan. Pengen rezekinya melimpah, jadikan rasa syukur sebagai solusinya. Mengerti kira-kira ya? Oke, kita manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.